Bab 1475, mengancam dengan sandera. Haha, bagus. Saudara Xiao Yan benar-benar mendominasi. Anda sebenarnya telah berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Saya ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini ditransmisikan kembali ke Beast Region. Yao Ming adalah yang pertama pulih dan tertawa. Hatinya mulai berpikir lebih tinggi tentang Xiao Yan. Meskipun Yao Ming adalah Dou Sheng bintang 2 yang maju, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa mengalahkan Xiao Yan. Selain itu, semakin lama Yao Ming berhubungan dengan Xiao Yan, semakin dia merasa bahwa Xiao Yan tidak terduga. Kekuatan Xiao Yan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga besar. Kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin hanya seperti Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut saat ini, tapi ini adalah pertama kalinya Yao Ming bertemu dengan bintang muda Dou Sheng. Siapa yang bisa memahami batas bakat mengerikan semacam ini? Di levelnya, dia tidak hanya perlu melihat situasi saat ini ketika berteman dengan orang lain, dia juga perlu melihat potensi pihak lain. Dari cara Yao Ming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiao Yan benar-benar menakutkan. Jika tidak, dia akan mengalami kesulitan menyetujui untuk menyerang suku Heaven Demon Phoenix setelah mendapatkan kembali posisinya. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi yang mudah dihadapi. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Pithon 9 Tenang Deep Ground jelas menyadari hal ini. Suku naga Fate kuno telah bersembunyi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati dunia Magical Beast. Bahkan suku Pithon Ninis Rene Deep Ground sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan, suku Heaven Demon Phoenix, kami tidak akan beristirahat sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Suku Heaven Demon Phoenix dan aku sudah saling dendam. Apakah saya berani muncul di depan Anda jika saya benar-benar takut? Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancaman ini. Dia segera menarik senyumnya saat dia dengan dingin berkata, aku tidak ingin membuang nafasku untukmu sekarang. Jangan meragukan metode saya. Jika Anda benar-benar keras kepala, saya tidak keberatan menjadi tanpa ampun dan memaksa suku Heaven Demon Phoenix Anda kehilangan beberapa potong daging. Feng Huang terkejut saat melihat mata Xiao Yan yang tidak peduli. Kutukan yang telah mencapai mulutnya ditelan kembali ke perutnya. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Yan dengan baik, dia bisa merasakan nada padat dalam kata-katanya. Apa yang kamu rencanakan? Feng Huang hanya bisa berteriak dengan marah setelah dipaksa ke dalam situasi tak berdaya. Setiap elit Dou Sheng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, bahkan bagi faksi super seperti suku Heaven Demon Phoenix. Kehilangan bahkan satu Dou Sheng tidak diragukan lagi akan menyebabkan Heaven Demon Phoenix merasakan sakitnya dagingnya dipotong. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang dalam kemarahan, suku Heaven Demon Phoenix akan muntah darah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya berharap bahwa suku Heaven Demon Phoenix tidak akan ikut campur dalam masalah suku naga Fate kuno. Xiao Yan menyeringai dan menjawab, HMPH, bahkan jika kita tidak melakukan intervensi, Pulau Naga Timur masih tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur dapat bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum matang? Feng Huang dengan dingin berteriak, ini bukan urusanmu. Mata Xiao Yan menatap Feng Huang saat dia menjawab dengan samar. Kamu punya 2 pilihan sekarang. Apakah Anda tinggal atau pergi? Jika Anda tinggal, saya akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkap Anda. Setelah itu, saya akan membunuh apa yang disebut surga setan 3 Phoenix. Jika Anda memilih untuk pergi, silakan lakukan segera.
Selain itu, bantu saya menyampaikan pesan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix. Katakan kepada mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan mereka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itu sebabnya mereka terluka parah olehmu. Setelah itu, Anda menempatkan segel pada mereka sebelum mereka bisa pulih. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda dan Yao Ming, Anda berdua juga akan menderita jika saya menghancurkan diri sendiri. Feng Huang segera menyatukan alisnya setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan menangkapnya dengan cara kausal seperti itu, tapi dia juga bukan orang biasa. Dia dengan dingin tertawa ketika dia membuat rencana. Kamu memang layak menjadi kakak dari Heaven Demon Tree Phoenix, Xiao Yan tertawa. Miliknya telapak tangan perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang saat dia mengucapkan, kalau begitu, kamu harus cepat dan mengambil keputusan. Saya ingin melihat apakah lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau bagi saya untuk menghancurkan inti monster dari keduanya. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar tes ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena tatapannya. Dia perlahan mulai meningkatkan cengkeramannya. Baiklah, aku akan setuju denganmu. Suku Heaven Demon Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan suku Ancient Void Dragon. Lepaskan mereka dan aku akan membawa mereka kembali. Feng Huang merosot setelah menghadapi Xiao Yan sejenak. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara. Haha, betapa menentukan. Saya bisa melepaskan yang lain tetapi tidak Jiu Feng dan keduanya. Xiao Yan tersenyum. Tangannya mencapai ruang yang terkunci. Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke sisi Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Du Qi di dalam Jiu Feng. Sepertinya kamu tidak tulus dalam transaksi ini. Feng Huang berbicara dengan nada sedingin es. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh? Jika saya menyerahkannya kepada Anda akan kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirim lebih banyak ahli. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia berkata, ketiga orang ini adalah sandera. Jika suku Heaven Demon Phoenix Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam masalah suku naga Void kuno, Anda dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika Anda benar-benar berhenti memiliki pemikiran seperti itu, saya secara alami akan membiarkan mereka pergi begitu kekacauan internal suku naga Void kuno diselesaikan. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Saya mengerti bahwa saya akan membentuk permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan Anda jika saya membunuh mereka. Oleh karena itu, selama Anda tidak memakan kata-kata Anda, saya pasti akan menyimpan kata-kata saya. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu masalahmu. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa saya tidak sedang berdiskusi dengan Anda sekarang. Sebaliknya, aku mengancammu. Cengkeraman Xiao Yan di kepala Ying Huang dan Kun Huang perlahan mengeluarkan suara retak. Matanya gelap dan dingin saat mereka menatap Feng Huang. Sekarang, kamu harus segera kembali ke suku Heaven Demon Phoenix dan meminta kepala sukumu untuk memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah Anda ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan kedua tetua agung ini, atau apakah Anda ingin campur tangan dalam masalah suku naga Void kuno? Tubuh Feng Huang gemetar karena marah karena nada bicara Xiao Yan yang sangat kasar. Dia membual beberapa status dalam suku Heaven Demon Phoenix dan Central Plains. Sejak kapan ada yang berani berbicara dengannya seperti ini? Namun, terlepas dari bagaimana kemarahannya menyembur keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa orang yang memegang kendali adalah Xiao Yan. Selain itu, jika Xiao Yan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, dia kemungkinan akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi. Semua orang sangat terguncang oleh kata-kata Xiao Yan.
serahkan orang-orang itu kepadaku. Aku akan membawa kata-katamu kembali. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum dia akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi suram. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ning Huang masih berada di tangan Xiao Yan. Penatua Feng Huang, sesepuh suku Heaven Demon Phoenix berdiri di samping Feng Huang karena malu. Tidak disangka mereka telah menjadi sandera dari orang lain. Diam kau sampah! Feng Huang sangat marah pada saat ini. Dia segera mengutuk dengan keras, menyebabkan wajah para sesepuh itu bergantian antara putih dan hijau, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apa-apa lagi. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan pernah beristirahat sampai kamu mati. Mata sedingin es Feng Huang mendarat di Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya terasa sesak. Kali ini, dia telah melalui banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini keluar, tetapi tidak terduga bahwa mereka akhirnya bertemu musuh bebuyutan ini segera setelah melangkah ke alam kosong. Tidak hanya mereka kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain telah mengambil 3 dari mereka sebagai sandera. Dia bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dengan kekalahan. Haha, penatua Feng Huang, Anda dapat yakin bahwa selama suku Heaven Demon Phoenix menepati janjinya, saya pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengubah nada suaranya saat dia berkata, saya akan terus memantau aktivitas suku Heaven Demon Phoenix. Jika ada sesuatu yang salah, saya akan memberikan kepala kepada Anda. Sudut mulut Feng Huang berkedut. Furi keluar dari matanya, tapi dia akhirnya menekan amarah di hatinya. Tangannya dengan keras meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan celah spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah tanpa ragu-ragu. Yang disebut sesepuh dari suku surga setan Phoenix di belakangnya buru-buru mengalir seperti gerombolan ikan. Mereka semua takut Xiao Yan menyerang mereka saat ini. Seluruh ruang menjadi sunyi setelah ahli suku Heaven Demon Phoenix terakhir menghilang ke celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Saudara Xiao Yan, saya, Yao Ming, jarang mengagumi siapapun, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Heaven Demon Phoenix ini telah menderita kerugian besar kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan diam-diam menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang. Yao Ming mengangkat ibu jarinya ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke sesepuh dari suku Pithon 9 tenang Deep Ground. Para tetua buru-buru menangkap mereka. Seorang elit Du Sheng bukanlah seseorang yang bisa dibuat sesuka hati. Yayasan suku Heaven Demon Phoenix akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kehilangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang mampu membayar harga 2 Dou Sheng asli. Bahkan Sky Menshan akan benar-benar kehilangan anggota tubuhnya jika kehilangan tetua pertama dari menara pil kecil atau leluhur Huo Yun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Ming menyeringai dan bertanya. Pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Senyum di wajahnya perlahan ditarik. Matanya melihat ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Ziyan mungkin juga dalam bahaya. Jangan tunda lagi dan mulai bergerak. Xiao Yan mulai sedikit mengernyit setelah memikirkan dia dikelilingi. Dia melambaikan tangannya dan berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke bagian terdalam dari alam kosong dengan kecepatan penuh.
Yao Ming, dokter peri kecil, King Lin, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Zian, tidak ada yang terjadi padamu. Bab 1476, Pertemuan. Sekelompok lampu melintas di alam kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu berada. Dia menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan di sampingnya. Ayo tingkatkan kecepatan kita. Xiaoyan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihatnya pergi lebih cepat. Tunggu, ada aura yang familiar. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba terdiam. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke bagian dari dunia kosong di sebelah kirinya. Bang! Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok memuntahkan darah dan mundur, jatuh ke sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya sesaat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama 2 tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka secara mengejutkan adalah 2 ahli puncak yang telah mencapai kelas Ban Sheng. 3 pulau naga besar, kalian benar-benar berani menyerang Yang Mulia, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan hati-hati, mereka adalah Hei King, yang telah membantu Xiaoyan beberapa kali, dan Penatua Julie, yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Hanya 2 orang ini dalam kelompok yang tampak dalam keadaan sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka telah keluar untuk berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan mengetahui serangan 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli? Sebelum mereka bisa bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok ini dari 3 pulau naga besar yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 Ban Sheng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana untuk melenyapkan mereka semua. Hehe, Julie, 3 Raja Naga yang agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan beberapa palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga Fate kuno. Ini benar-benar terlalu naif dari Anda. Seorang pria yang mengenakan baju perang dengan mengejek melirik Julie dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara Ban Sheng. Kamu akan tahu lebih baik daripada aku di hatimu apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kita di bawah pemerintahan 3 Raja Naga yang agung, ekspresi Julie muram saat dia mengomentari situasinya. Pria lapis baja tua itu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Dalam suku naga Fate kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di dalam 3 pulau naga besar. Secara alami, mereka juga mengerti bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan kerajaan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, jadi cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani langsung menyerang Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan,
Jangan buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kami duga. Kita harus segera kembali. Seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak saat dia berdiri di samping lelaki tua berarmor itu. Dua bajingan tua, 3 pulau naga besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timurku. Begitu Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besarmu hanya akan menunggu untuk mati. Hei King dengan marah mengutuk. Hei, itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saat itu tiba. Pria tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya segera menjadi dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King melintasi ruang kosong. Angin yang menakutkan merobek udara dan dengan cepat menabrak tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Guru! Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Dozun, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ban Sheng tingkat tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lain di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batasnya. Beraninya kamu mengaum pada penatua ini. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dengan jijik setelah menyebabkan Hei King memuntahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Kau bajingan sialan! Mata Hei King segera memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei King menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kamu? Julie menjadi marah. Douki yang mengerikan meletus saat dia melemparkan pukulan ke depan. Douki yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga setinggi 1000 kaki yang dengan gila-gilaan menyerang pria tua berwajah merah itu. Mengaum! Tubuh pria lapis baja tua itu membengkak saat Julie menyerang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kondisi pertempuran setengah manusia, setengah naga. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan 1 pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Julie, kedua kekuatan kita serupa. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang setelah Anda terluka? Penatua itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah di udara kosong. Tubuhnya secara aneh muncul di atas kepala penatua Julie saat cakar naga besar dengan keras merobek udara. Itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Bang! Penatua Julie mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga di atasnya muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu, armor itu muncul seperti naga yang marah karena bertabrakan dengan tetua setengah naga itu. Bang bang! Penatua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat penatua Julie melibatkan penatua setengah manusia setengah naga itu dalam pertempuran sengit. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan jatuh kembali. Armor di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan sengit segera meletus di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Pukulan gila menghantam 2 sosok menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang kembali. Kakinya menghentak di udara saat tubuhnya melesat ke arah penatua berwajah merah itu dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik padat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melemparkan pukulan saat ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu, ia bertabrakan dengan Hei King yang secara eksplosif menembak. Bang! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh penatua berwajah merah hampir tidak bergetar. Dia juga mundur setengah langkah.
Di sisi lain, lengan Hei King mengungkapkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara engah saat menembakkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya dengan lemah jatuh saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Hei King tetap ditangguhkan di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King berangsur-angsur menjadi buram. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh pria tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke makam naga begitu kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat sesepuh berwajah merah muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka melihat Hei King. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King. Kilatan dingin muncul di matanya yang agak keruh. Huosan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya. Penatua Julie, yang diseret ke kejauhan, merasakan tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Hei, Kaisar Naga? Itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Hei King, yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan iba dalam suaranya, kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, Anda telah memilih sisi yang salah. Hei King menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini milik 3 pulau naga besar, tetapi kamu dapat yakin bahwa banyak orang akan menemanimu. Setidaknya, kamu tidak akan merasa kesepian. Senyum kejam muncul di wajah pria tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei King, tetapi dia tiba-tiba merasakan tangan yang agak sedingin es dengan tenang mendarat di kepalanya saat dia hendak menghancurkan kepala Hei King. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan ditransmisikan ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan padaku, apakah kamu pikir kamu akan bisa menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama pada kepalamu? Hei King, yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengar suara lembut yang tidak mengandung kemarahan. Sosok kurus yang familiar muncul di matanya. Xiao Yan. Bab 1477, putuskan. Mata Hei King sangat tercengang ketika dia melihat sosok kurus yang muncul di sampingnya, terutama ketika dia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya tanpa sadar berkedut. Kamu siapa? Saya Penatua Huosan dari Pulau Naga Utara. Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar terdiam pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di kepalanya. Hatinya jelas mengerti bahwa kepalanya akan meledak menjadi sekelompok kabut berdarah jika tangan ini bergetar dengan lembut. Dari mana monster ini berasal? Mengapa saya tidak bisa merasakan pendekatannya? Mata lelaki tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. Lepaskan tanganmu. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik pria tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi pria tua berwajah merah itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan melepaskannya bersama. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan, bunuh dia.
Dia adalah Ban Sheng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi dariku. Layak untuk menukar hidupku dengan miliknya. Wajah Hei King berubah ungu saat dia dengan lembut meraung. Mata lelaki tua berwajah merah itu menjadi dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei King, tetapi dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, yang merupakan seseorang yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Bagaimana menurutmu?" "Baiklah." Xiao Yan tersenyum. "Baiklah, 1, 2, 3. Penatua berwajah merah bersukacita. 3 angka dengan cepat terucap dari mulutnya. Setelah nomor terakhir berbunyi, dia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya benar-benar bergeser. Dia buru-buru melemparkan Hei King ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. "Bolehkah saya tahu siapa teman ini?" Masalah ini sepenuhnya merupakan masalah suku naga Void kuno kita. "Teman, saya harap Anda tidak ikut campur." Raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. "Jika mereka tertarik ke sini, saya pikir akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri." Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya setelah terbang menjauh. Dia segera terkejut setelah melihat bahwa orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam saat dia berbicara. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan pria berwajah merah itu. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Hei King berdiri. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Hei King. Dia tertawa, "Bagaimana? Itu tidak cukup untuk membunuhku." Hei King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang lelaki tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, "Kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah Ban Sheng elit. Membunuhnya akan sama dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu temukan setiap saat." Suara Hei King mengandung perasaan kekecewaan besar. Dari cara dia melihatnya, menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa seorang elit Ban Sheng sangat berharga. "Huo-san, apa yang terjadi?" Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh penatua setengah naga yang bertarung dengan penatua Juli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naganya diayunkan dan angin kencang memaksa penatua Juli ke dalam keadaan yang agak menyedihkan. Penatua Juli telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Sebuah masalah telah terjadi. Pria tua berwajah merah, yang dipanggil Huo-san, menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara yang dalam. "Bang!" Penatua setengah naga itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan dan memaksa penatua Juli kembali. Matanya melihat ke atas dan akhirnya mendarat di Xiao Yan. Mata itu segera menyipit saat dia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku naga Void kuno saya di alam kosong ini bukanlah keputusan yang cerdas." Xiao Yan, penatua Juli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela nafas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei King dan juga sangat terkejut, tapi dia sepertinya mengingat sesuatu saat ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Masalahnya di sini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangan. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu." Mencoba melarikan diri? Bagaimana bisa begitu mudah? "Teman, ini kesempatan terakhirmu." Mata lelaki tua berwajah merah itu secara bertahap mengungkapkan beberapa ketidakkramahan saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara. "Ban Sheng perantara sebenarnya berani bertindak arogan di depanku." Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap.
Ekspresi pria tua berwajah merah berubah drastis saat melihat Xiao Yan menghilang. Tubuhnya berbalik menjadi sinar cahaya yang buru-buru menarik kembali, tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es ditransmisikan melalui udara. Bergerak lagi dan kamu akan mati. Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut ketika dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan merembes keluar dari sela-sela giginya. Kamu adalah seorang elit Dou Sheng. Pria tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang terpana oleh serangan Xiao Yan. Bahkan He Qing dan penatua Julie benar-benar terkejut saat mereka melihat Xiao Yan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanya menjadi bintang 5 Douzun. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melompat dari bintang 5 Douzun ke Dou Sheng. Ini sial, bagaimana dia bisa mengharapkan seseorang untuk terus hidup? He Qing bergumam tak percaya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 dari kelas Douzun. Masih ada jarak yang sangat jauh ke kelas Ban Sheng. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang lebih lemah darinya saat itu, telah melampaui dirinya. Xiao Yan menekankan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang berangsur-angsur menjadi pucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi lelaki tua itu. Dengan menekan jari ini, sebuah lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahi lelaki tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiao Yan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan sebuah simbol muncul di dahi pria tua berwajah merah itu, menyegel douqinya. Xiao Yan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah itu untuk bergerak. Dia muncul di samping He Qing dan secara acak melemparkan pria tua itu. Dia tertawa, tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya. He Qing sedikit tumpul saat dia menerima lelaki tua berwajah merah itu, yang kondisinya tidak diketahui. Elit yang kuat dan tak tersentuh Ban Sheng di matanya telah menjadi tidak berguna di tangan Xiao Yan. Dalam beberapa menit, orang itu, yang telah bertingkah tinggi dan perkasa sebelumnya, tidak berbeda dengan seekor anjing mati. Meneguk, penatua Julie di sampingnya juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran sengit untuk mengalahkan orang ini, namun di tangan Xiao Yan. Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun. Tidak heran dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa. Menarik, penatua setengah naga di kejauhan itu tercengang karena pemandangan ini. Dia pulih sesaat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke dalam hatinya. Tangisan keras keluar dari mulutnya dengan tegas. Karena pihak lain dapat menangkap Huo Shan dengan begitu mudah, orang itu pastilah seorang Dou Sheng yang asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Tetap di belakang hanya akan berbagi nasib yang sama dengan Huo Shan. Penatua setengah naga adalah yang pertama mundur setelah teriakannya terdengar. Dalam beberapa kilatan, dia telah muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menghabisi bocah ini. Xiao Yan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Kalau tidak, mereka mungkin akan memperingatkan musuh. Penatua Julie buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak menyangka orang tua itu akan melarikan diri begitu saja. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk, tapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar 2 menit kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Banyak sosok bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan kelompok Yao Ming. Pada saat ini, mereka memegang beberapa orang di tangan mereka.
Penatua setengah naga itu, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga ada di antara mereka. Haha, orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Ban Sheng belaka? Yao Ming melemparkan penatua setengah naga, yang telah dipukuli hingga pingsan, ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan menerima penatua ini dan menyegel doukinya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke Hei King. Matanya tertuju pada penatua Juli saat dia tertawa. Ini adalah kepala suku Pithon 9 tanah yang tenang, Yao Ming. 9 suku Pithon Deep Ground yang tenang. Ekspresi Juli sedikit berubah setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming saat dia berkata, ada desas-desus bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerja sama suku lain untuk menangani pulau naga timur kita. Haha, penatua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah saudaraku yang tidak berguna itu. Namun, saya telah mendapatkan kembali posisi kepala suku saya dari dia. Yao Ming tersenyum dan menjawab. Sekarang, saya telah diundang oleh saudara Xiao Yan. Jika Pulau Naga Timur tidak membenci bantuan ini, suku Pithon 9 tenang Deep Ground saya dapat membantu Anda. Oh, penatua Juli terkejut mendengar tawaran ini. Matanya mendarat di Xiao Yan. Hanya setelah melihat Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Seperti apa situasi Pulau Naga Timur sekarang? Xiao Yan bertanya. Penatua Juli dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. 3 pulau naga besar telah mengalir ke seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar dapat mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur benar-benar kacau. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga besar. Ekspresi muram muncul di wajah Xiao Yan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Pergi, ayo pergi ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan perlahan menghela nafas. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan diperketat. Terlepas dari seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, tidak mungkin baginya untuk mengabaikan begitu saja.